Halo teman-teman sekalian, bagaimana dengan suara saya dan tampilan dari layar kaca Anda? Apakah terdengar jelas? Gimana kawan-kawan sekalian? Suara saya bisa didengar dengan jelas? Dan tampilan di layar monitor Anda apakah berjalan baik? Kalau oke, kita langsung mulai soalnya. Gimana? Jernih suaranya? Jernih ya? Oke, kalau jernih kita start aja ya. Ini memang waktunya agak sedikit mepet-mepet ya. Sedikit mepet-mepet. Oke, jadi topik kita pada hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai batas toleransi. Dan minggu depan ada satu topik lagi tentang penggunaan trendline. Itu adalah pertemuan kita yang terakhir pada tahun 2022 ini, dan pada awal tahun nanti kita akan start lagi webinarnya. Jadi tahun depan itu kita sudah memasuki materi tingkat menengah ya. Jadi yang kita bawakan pada saat ini adalah fundamental teknikal. Bukan fundamental ya, tapi ini adalah fundamental teknikal, yaitu adalah mengenai dasar-dasar teknikal yang harus dipahami dan ya setidaknya harus diketahui oleh teman-teman sekalian yang memiliki profesi maupun yang ingin terjun ke dunia transaksi finansial. Dan itu penting untuk diketahui. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti webinar saya sebelumnya, itu nanti bisa ditonton ulang di web maupun di dalam kanal YouTube. Oke, kita langsung mulai saja ya. Ini memang waktunya agak kurang sedikit, tapi oke, kita perlahan-lahan supaya materi yang saya sampaikan itu bisa dipahami. Baik teman-teman sekalian, nanti sepanjang apa ya? Sebelumnya saya kasih disclaimer dulu ya, teman-teman bisa baca di sini. Jadi materi yang akan saya sampaikan ini adalah satu bentuk edukasi, satu bentuk komunikasi kepada teman-teman untuk melengkapi teman-teman supaya memiliki wawasan di dalam perdagangan finansial. Dan diingat pula bahwa yang namanya produk finansial karena dia menggunakan leverage itu mengandung 3 risiko. Jadi sebelum melakukan transaksi dan sebelum ingin terjun ke dalam transaksi perdagangan valuta asing, komoditas, indeks maupun turunannya, harus diperhatikan batasan risiko, pengelolaan risiko, karena itu hal yang menentukan apakah kita akan bertahan dalam dunia transaksi, gitu ya. Dan kenapa kita utamakan risiko? Karena itu adalah salah satu bentuk kepastian yang kita pertaruhkan di dalam melakukan transaksi. Di dalam dunia nyata juga seperti itu, bahwa usaha apapun yang kita lakukan itu tetap memiliki tingkat risiko, gitu ya. Jadi ini penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Baik teman-teman, jika ada gangguan suara atau ada masalah tampilan selama siaran berlangsung,
Nanti tolong diperhatikan kembali device yang teman-teman gunakan, perangkat yang teman-teman gunakan. Kalau barangkali ada gangguan signal, gangguan internet, atau memang gangguan tersebut berasal dari saya, nanti saya tolong diinformasikan ya, supaya saya bisa mengecek juga perangkat saya. Oke teman-teman, Anda bersama saya Adi Pangestu, analis dari AFM, dan kali ini akan membantu teman-teman untuk memahami materi yang akan disampaikan pada sore ini. Dan saya berharap saya bisa menjelaskan topik kita secara gamblang, secara sederhana, supaya teman-teman bisa memahami dengan lebih baik. Oke, ini adalah 3 topik yang akan kita bahas pada sore ini, yaitu mengenai whipsaw, kedua mengenai false breakout, dan yang ketiga adalah presentasi toleransi. Jadi pada sore ini kita memiliki 3 bahasan topik ya, yang akan kita bahas satu persatu. Dan saya berharap teman-teman yang belum tergabung nanti bisa mengikuti seksi selanjutnya ini. Baik, yang pertama kita akan bahas adalah mengenai whipsaw, gitu ya. Yang pertama adalah whipsaw. Mungkin ini kedengarannya agak asing, juga sebenarnya ini bukan barang asing, gitu ya. Apa itu whipsaw? Akan kita bahas bersama-sama. Bentar. Oke, whipsaw ya. Kita bahas yang pertama dulu tentang whipsaw. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui tentang whipsaw. Ini beberapa hal teman-teman harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan whipsaw dulu ya. Whipsaw itu sebenarnya adalah penggalan kata dari gergaji. Kenapa dia mengambil dari gergaji? Whipsaw itu kayak orang gergaji kayu ya. Jadi apa? Gergaji kayu itu ya, orang di hutan, gergaji kayu. Jadi pola ini sering muncul di dalam perdagangan. Dan itu harus menjadi perhatian karena itu kalau whipsaw ini tidak kita perhatikan, itu bisa membatalkan rencana dan tujuan dari perdagangan kita. Oke, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah ini ada saya sampaikan 3 pokok persoalan yang penting dalam hal ini adalah whipsaw menggambarkan pergerakan saham di pasar yang bergejolak. Oke. Jadi ini adalah gambaran dari pergerakan saham di pasar yang bergejolak ketika harga saham tiba-tiba berubah arah. Nah, berhubung teman-teman mungkin bukan sebagai trader di saham, tapi apakah whipsaw itu juga terjadi di pasar forex atau di pasar komoditas? Ada ya, ada. Nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh yang bisa menjadi rujukan. Yang dimaksud dengan whipsaw itu apa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah whipsaw dalam perdagangan sekuritas seringkali mengakibatkan kerugian perdagangan. Oke, jadi di forex juga kita akan dapati bahwa kita sering juga terperangkap oleh whipsaw, gitu ya. Kemudian yang ketiga, pola whipsaw terutama terjadi di pasar yang bergejolak di mana fluktuasi harga tidak dapat diprediksi. Nah itu nanti whipsaw ini maupun topik kita yang kedua tentang false breakout itu akan menjadi sebuah dilema. Nah, bagaimana kita mengatasi atau mengantisipasi kejadian tersebut? Nanti ada beberapa topik yang akan kita bahas, teman-teman sekalian. Oke, ini langsung saja kepada contohnya dulu ya. Nanti kita baru masuk ke dalam grafik di MetaTrader. Jadi ini hanya template dalam bentuk contoh saja.
Nah, teman-teman bisa perhatikan dari chart yang saya tampilkan di sini, yang saya kasih kotak itu ya. Nah, ini yang saya kasih kotak itu adalah pergerakan whipsaw ya. Jadi dia tuh seperti gergaji. Ya, jadi ditarik ke atas, ditarik ke bawah, ditarik ke atas, ditarik ke bawah. Nah, biasanya itu terjadi dalam beberapa kondisi pasar, kawan-kawan. Terjadi dalam beberapa kondisi pasar. Nah, di dalam contoh ini saya menampilkan contoh dari yang saya ambil dari harga saham ya. Itu bisa pada saham eBay ya, pembayaran online di eBay. Nanti kita juga akan lihat di dalam forex maupun komoditas. Jadi contohnya banyak sekali ya. Contoh tentang bisa itu banyak sekali. Tetapi saya percaya bahwa banyak orang yang tidak tahu atau banyak orang yang masih bertanya-tanya kenapa whipsaw itu terjadi di dalam grafik yang kita transaksikan. Nah, untuk mengenal lebih jauh, nanti saya akan sampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika terjadi whipsaw. Jujur, whipsaw itu nggak bisa diprediksi ya, nggak bisa diprediksi. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengantisipasinya. Oke ya. Oke, selanjutnya penyebab whipsaw ya. Ini adalah beberapa topik yang akan kita angkat, yaitu yang menyebabkan whipsaw itu apa saja sih? Oke, ini adalah beberapa penyebab dari whipsaw. Beberapa penyebab dari whipsaw. Nah, bagaimana kita mengantisipasinya? Ada 3 hal yang saya bahas di sini, yaitu yang pertama adalah tentang berita utama yang mendadak secara sesi perdagangan. Sesi perdagangan, jadi berita ini nggak ada di dalam kalender ya, nggak ada di dalam forex factory, nggak ada di dalam kalender apapun. Jadi ini adalah berita yang mendadak sifatnya ya. Seperti apa sih berita yang mendadak? Ya, mungkin yang kita ketahui kalau masalah pandemi itu bukan berita yang mendadak ya. Tetapi kalau ada bencana alam, semisal gempa bumi, tsunami, atau informasi kita yang kurang, tiba-tiba ada perang yang meletus seperti Rusia, Ukraina, itu sering menjungkir balikkan kondisi pasar yang kita transaksikan ya. Itu adalah alasan berita utama yang mendadak. Kadang-kadang juga mungkin yang kita tidak ketahui dan anggapan orang baru kejadian yang baru beberapa hari, misalnya dalam pertemuan suku bunga dari Bank of Japan atau BOJ yang kemarin, memang dia tidak menaikkan suku bunga dan itu memang diperkirakan orang bahwa BOJ akan tetap mempertahankan kebijakannya tetap pada suku bunga negatif. Tetapi yang tidak kita ketahui secara umum, yaitu ternyata mereka menaikkan target suku bunga obligasinya yang selama ini berada pada 0,25. Sekarang dia mengangkat targetnya menjadi 0,50. Jadi pada masa-masa sebelumnya, apabila suku bunga obligasi dari JGB, itu dari obligasi surat utangnya Jepang, kalau sempat melampaui 0,25%, mereka akan menggelontorkan dana untuk membeli obligasi supaya suku bunganya turun atau imbal hasilnya turun ya. Tetapi kejadian kemarin ya, di mana orang memperkirakan hal itu tidak mungkin terjadi karena kebijakan itu sudah bertahan sangat lama. Ternyata dia merombak kebijakannya. Nah, itu yang tidak diperkirakan orang. Akhirnya terjadi turbulensi pada pasar forex, khususnya untuk mata uang Jepang, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa teman-teman antisipasi dalam pergerakan whipsaw, teman-teman. Oke, untuk mengidentifikasi efek dari whipsaw, jadi kita harus mewaspadai perubahan mendadak harga aset
terhadap tren yang berlaku. Apakah whipsaw itu searah dengan tren yang sedang terjadi atau dia berlawanan dengan tren yang terjadi? Karena nanti ada 3 kondisi sesudah whipsaw terjadi, arah harganya akan kemana? Apakah nanti dia mengikuti tren sebelumnya atau tren besarnya, atau itu merupakan titik awal perubahan dari tren? Tetapi ada kalanya juga whipsaw terjadi di dalam kondisi pasar yang tidak memiliki berita fundamental. Oke. Misalnya ini yang kedua, yaitu ini yang saya sebutkan tadi ya, itu major news yang pertama. Kemudian yang macro reason. Macro reason itu nanti kita akan bahas, tapi juga ada alasan teknisnya. Misalnya belakangan ini atau kemarin ya tepatnya, bagi teman-teman yang melakukan transaksi di spot emas, tiba-tiba ada candle yang naik dan meninggalkan shadow yang panjang, kemudian harga turun seperti itu ya. Nah itu whipsaw. Jadi ada sebagian mengatakan bahwa whipsaw sama false breakout itu sama, padahal itu berbeda ya. Itu 2 hal yang berbeda. Oke. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami dan yang beberapa hal yang dapat kita lakukan. Misalnya, jadi kita nggak akan pernah tahu whipsaw itu munculnya kapan. Nggak bisa diperkirakan ya. Nggak bisa diperkirakan. Oke. Jadi yang pertama ya, sebaiknya sebelum melakukan trading kita melakukan analisa dulu, baik secara teknis maupun pada persiapan makroekonominya. Jadi kita memang harus memiliki informasi yang cukup banyak dalam dunia transaksi. Meskipun pada akhirnya informasi itu tidak kita gunakan, itu tidak menjadi masalah. Tapi jangan sampai kita menutup telinga untuk hal tersebut. Jangan sampai kita menutup mata untuk hal tersebut ya. Karena bagaimanapun segala sesuatu yang terjadi secara global memiliki implikasi dan koneksi ya, hubungan antara sebab yang satu dengan akibat yang lain ya. Akan berpengaruh juga kepada forex dan mata uang atau komoditas yang teman-teman perdagangkan. Oke. Jadi sebelum melakukan transaksi ya lakukan analisa dulu. Apalagi saya sangat khawatir bagi teman-teman yang selalu bertanya tentang sekarang ini lebih bagus beli atau jual gitu ya. Yang memang hanya menanyakan signal, itu yang saya kurang setuju gitu ya. Sebagai seorang trader semestinya dia memiliki satu perangkat setup yang memang dia rencanakan untuk mengambil keputusan mau masuk pasar atau mau keluar pasar. Jadi harus ada persiapan seperti itu. Karena mau sampai kapan kira-kira kita akan bertanya kepada teman yang lain, sebaiknya saya melakukan keputusan beli atau jual. Mau sampai kapan kira-kira gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau secara teknis, jadi sebelum kita membuka posisi untuk menentukan apakah aset tersebut yang mau kita perdagangkan itu kondisinya sedang bagaimana. Apakah dia sedang overbought atau jenuh beli, atau dia sedang oversold atau jenuh jual. Ya. Itu harus kita perhatikan. Nah, mungkin teman-teman memperhatikan bahwa indikator yang teman-teman gunakan, terutama indikator oscilasi, apabila kita tempatkan pada periode waktu yang kecil, mungkin untuk emas saat ini sudah overbought atau sudah jenuh beli gitu ya. Itu harus kita perhatikan karena ketika harga memasuki jenuh beli atau jenuh jual, maka whipsaw model gergaji naik turun itu bisa muncul ya, bisa muncul. Dan false breakout juga bisa muncul, ya, bisa muncul di daerah sana. Oke, karena level-level harga tersebut sangat rentan sebenarnya. Oke. Selanjutnya, ini beberapa kondisi yang saya bisa rekomendasikan kepada kawan-kawan apabila whipsaw itu terjadi. Oke, selanjutnya adalah beberapa kondisi dari whipsaw ketika dia sudah terjadi. Oke. Jadi sebelum kita mengalami hal tersebut,
kita antisipasi dulu ya. Ini adalah beberapa kondisi yang selanjutnya ini. Ada 3 skenario utamanya ya, ketika terjadi whipsaw. Pertama, biasanya harga aset akan bergerak sesuai dengan arah pasar atau arah tren sebelumnya yang seperti saya jelaskan tadi. Atau whipsaw itu malah menjadi signal kunci untuk pembalikan tren. Nah, tentang macro trends yang kita tidak pernah duga-duga, seperti yang dilakukan oleh Bank Sentral Jepang mulai start bulan September, mereka melakukan intervensi pasar. Nah, kita nggak tahu kapan itu intervensinya akan terjadi. Tapi ya langkah antisipasi itu sudah kita informasi tentang intervensi itu kita sudah tahu. Cuma masalahnya kapan gitu ya? Masalahnya kapan kita nggak pernah tahu karena kita nggak memiliki orang dalam kan gitu ya. Nah, ketika harga sudah mencapai harga tinggi hampir 2 dekade atau 20 tahun, nah signal-signal bahwa akan terjadi whipsaw itu sangat masif gitu ya. Pasti ada beberapa kan tindakan dari pemerintah maupun dari Menteri Keuangan atau dari bank sentralnya sendiri untuk mencegah pelemahan yen yang terus-menerus. Ada pasti tindakannya. Dan ternyata dia memang memanfaatkan momentum-momentum ketika terjadi koreksi pada US dollar supaya ketika US dollar sudah mulai mengalami overbought, nah hal tersebut dimanfaatin. Dia juga mencermati bagaimana kekuatan dolar misalnya. Kalau dolar melemah, ditambah lagi dengan intervensi yang mereka lakukan, maka mereka bisa mendapatkan 2 efek ganda, yaitu dari pelemahan dolar dan tindakan dari kebijakan tersebut. Nah, yang akhir tahun ini yang barusan terjadi, itu di luar dugaan, gitu ya. Yang semula orang berpikir itu nggak mungkin itu terjadi. Karena dalam beberapa statement sebelumnya, Bank Sentral itu mengatakan bahwa ya mereka akan tetap pada komitmen mereka untuk mempertahankan suku bunga negatif karena penderitaan atau stagnanisasi dari pertumbuhan ekonomi dari akibat dari COVID-19 itu masih terasa gitu ya. Tapi ya di luar dugaan bahwa hal itu tidak pernah kita duga-duga. Itu hal itu bisa dimanfaatkan dengan cerdik karena mereka melihat kondisi global gitu ya. Nah itu ya sangat susah untuk diantisipasi. Memang itu terjadinya seperti itu ya. Jadi ya teman-teman sebelum melakukan transaksi ya harus ada alertnya, harus ada sirenenya ya. Ya pasanglah stop loss, ya kan? Jadi kita nggak pernah menduga-duga kapan hal itu akan terjadi, kita nggak bisa tahu. Jadi ya salah satu ya paling aman ya gunakan stop loss gitu ya. Oke, 3 kondisi ya tadi ya. Ini ada 3 kondisi. Ini 3 kondisi sesudah terjadi whipsaw. Jadi sebelum melakukan transaksi, kita harus ngecek dulu pasangan mata uang atau apapun itu kondisinya apakah dia berada di area overbought atau oversold, gitu ya. Jadi harus kita teliti. Nah, pair mata uang apa yang sering mengakibatkan whipsaw itu juga harus kita ketahui. Oke, terutama itu terjadi pada mata uang yang sensitif terhadap risiko. Mata uang yang sensitif terhadap risiko ya contohnya seperti pound sterling maupun euro USD itu adalah mata uang yang sensitif. Oke. Kemudian ada mata uang yang berkaitan dengan komoditas. Kita ketahui tingkat tingginya inflasi belakangan ini itu memberikan dampak yang negatif bagi sebagian besar komoditas, baik itu minyak, emas, metal, logam, dan sebagainya. Itu memberikan pengaruh besar. Dan kenaikan suku bunga yang terus-menerus itu juga menimbulkan kekhawatiran bahwa akan terjadi resesi pada tahun depan. Itu juga bisa meningkatkan tekanan pada komoditas. Dan ya harus kita secara global ya minimal kita tahu lah ya kejadian-kejadian seperti itu. Oke. Nah, yang kedua untuk mengatasi
whipsaw, pertama kita harus alert terhadap perkembangan, minimal fundamental harus kita dengar lah, jangan sampai kita tutup mata, tutup telinga ya. Oke, kemudian kita harus memiliki rencana perdagangan. Tanpa rencana perdagangan, kita nggak akan tahu tujuan kita kemana. Jadi mesti ada rencana perdagangan. Perdagangan ini mau kita bawa kemana? Oke, sepanjang kita berselancar di dalam pasar, resiko itu pasti mengintip di belakang. Dan kita itu nggak mungkin menghindari resiko, itu pasti. Oke, resiko itu pasti, maka itulah kalian harus ketat di dalam masalah resiko. Karena keberlangsungan transaksi Anda akan dipengaruhi oleh seberapa Anda concern terhadap resiko toleransi tersebut. Berapa sih nilai rupiah atau nilai dolar yang saya toleransikan untuk membeli suatu kemungkinan. Nah, itu juga dalam hal whipsaw itu, karena kita nggak pernah menduga hal itu. Jangan sampai begitu keluar whipsaw malah akun kita mengalami penderitaan, bahkan ada yang mengalami misalnya MC dan segala macam. Itu hal-hal tersebut adalah alasan teknis yang harus kita hindari gitu ya. Bahwa memang mungkin kita masing-masing memiliki setup trading yang baik, kita memiliki metode dan strategi yang baik. Tapi metode dan strategi itu saja tidak cukup kalau kita tidak alert terhadap risiko. Nah, itu kejadian yang tiba-tiba seperti itu. Itulah sering mengantarkan whipsaw di dalam pasar. Oke. Nah, whipsaw ini terjadi dari beberapa alasan yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, terutama ada makro kita, misalnya ya masalah sentimen, ketidakpastian ekonomi di tahun depan 2023, di mana kekhawatiran resesi meningkat seperti itu. Ini adalah makro ekonomi. Kemudian ya inflasi juga belum turun, kemudian kebijakan bank gitu. Itu hal-hal makro yang harus kita perhatikan. Kemudian mungkin ada masalah kesehatan tentang COVID yang belum selesai, kemudian tentang geopolitik gitu ya. Itu semuanya berpengaruh pada whipsaw, dan itu nggak bisa kita antisipasi secara mendadak. Jadi kita memang harus ada persiapan begitu. Baik teman-teman, kita lanjut. Selanjutnya, oke. Itu yang pertama ya, tentang whipsaw ya. Dan sekarang kita memasuki false breakout. Oke. Barusan kejadian kemarin dari emas, ada yang mengatakan false breakout. Apa sih false breakout? Jadi false breakout adalah signal tertembusnya level penting seperti support dan resisten ya. Tapi ya sesudah dia tembus ternyata harga berbalik kembali gitu ya. Harga berbalik kembali ke kondisi awal. Dan hal itu sering terjadi juga di dalam rentang harga yang sideways, itu sering terjadi false breakout. Di mana kalau dalam rentang sideways sering ada harga yang mendadak keluar ke arah atas, kemudian harga turun kembali ke zona rentang harga tersebut. Mungkin teman-teman bisa melihat kejadian belakangan ini di beberapa pasangan mata uang, dan terutama yang kita concern adalah komoditas seperti logam mulia emas. Oke. Ini yang perlu kita ketahui ya tentang false breakout. Apa sih false breakout gitu ya? Sebenarnya false breakout, dibilang false breakout, sebenarnya dia cuma break high-nya saja. Dia cuma break high, melewati harga tertinggi, break high, tapi dia masuk kembali. Oke, jadi dia cuma break high atau dia cuma break low, nggak sampai break out, karena yang menjadi ukuran dari berhasil tidak berhasilnya penembusan atau breakout itu adalah closing price-nya ya. Harga penutupannya itu sebagai raja, sebagai informasi akurat siapa yang menguasai pasar. Jadi ya memang penting bagi kita untuk mengetahui akhir dari perdagangan tersebut. Ya terserah bagi teman-teman menggunakan periode apapun gitu ya, disesuaikan dengan kepentingannya. False breakout. Nah, saya ada kasih contoh di sini ya. Jadi saya sediakan contoh sebelum kita masuk ke metaperiode juga.
Selanjutnya ya, false breakout. Nah, kenapa false breakout itu bisa terjadi? Karena ini bisa menjadi dilema bagi teman-teman yang berfokus memiliki style dan tipe trading berdasarkan breakout. Nanti itu buy salah, sell juga salah. Ini sebuah dilema ya. Buy salah, sell salah, serba salah. Nah, kondisi ini biasa terjadi di dalam pasar sideways. Nah, juga bagi teman-teman yang menggunakan price action, ya saya cuma sekedar mengingatkan bahwa yang namanya price action, pola candlestick, kadang-kadang tidak berlaku di dalam zona perdagangan yang mendaftar atau sideways itu kurang efektif ya. Jadi karena itu perdagangan terjadi di dalam range yang terbatas. Jadi ya mungkin teman-teman mendapati ada bullish closing, ada candle momentum, ada inside up, inside down dan sebagainya. Kadang-kadang itu kurang berfungsi. Bukan tidak berfungsi ya, tetapi kurang berfungsi karena rentang harga yang tersisa dari pola itu keluar mungkin hanya tinggal sedikit atau terbatas. Ya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi post breakout? Biasanya adalah akibat dari respon dari pedagang terhadap kondisi pasar, sehingga membuka posisi pada harga tinggi ya. Dia mungkin karena FOMO ya, karena ada harapan di situ. Jadi dia buy di puncak. Begitu ada mungkin dia menggunakan 15 menit, di 15 menitnya sudah breakout, tetapi 15 menit tersebut belum close di 1 jam. Oke. Jadi ya candlenya 15 menit breakout sempurna. Tapi mungkin itu adalah 15 menit kedua atau yang ketiga di dalam 1 jam dan closing price-nya belum terjadi. Nah, itu bisa ya jadi dilema, buy salah, sell salah gitu ya. Oke. Apa ini? Ataupun dia melakukan sell pada support di dalam rentang sideways ya, itu bisa terjadi. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa breakout atau pergeseran minat itu biasanya ke sisi atas itu lebih sulit. Jadi kalau harga nembus ke atas itu lebih sulit dibandingkan dengan breakout pada sisi bawah. Jadi kalau dia bawa breakout ke atas, biasanya dia lakukan pengujian pertama dulu, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi memang untuk menembus ke sisi atas lebih sulit dibandingkan untuk menembus pada sisi bawah. Saya juga tidak tahu kenapa, tapi yang jelas bahwa ini dipengaruhi oleh psikologis dari pedagang itu sendiri, bahwa memang manusia itu cenderung lebih pesimis. Ya, manusia itu lebih cenderung pesimis dibandingkan optimis gitu ya. Lebih banyak takutnya daripada berani. Ya tidak semua sih ya, tapi ya secara umum seperti itu. Ya mungkin itu dikarenakan oleh pengaruh dari gaya gravitasi, gitu ya. Jadi apa yang terjadi di alam ini ya kita apa namanya terkait dengan gravitasi. Sama artinya ketika Anda naik ke atas gunung, tentu akan lebih sulit dibandingkan Anda turun gunung. Ya, kalau makanya di dalam perdagangan itu ada istilahnya kalau beli itu long di pasar saham, kalau jual itu nama short. Jadi long itu ya kalau untuk tren itu memang lama, tren itu lama, gitu ya. Jadi ya naik turun, naik turun, naik turun, membentuk gelombang tren. Tapi kalau dia short, artinya terjadi likuidasi posisi buy itu cepat sekali. Dan itu biasanya bersifat sementara, nanti dia akan masuk kembali ke tren awalnya dan dia mulai mendaki pelan-pelan, Itulah kenapa saya katakan ketika resisten itu agak sulit ditembus. Bukan tidak bisa ya, biasanya dia melakukan percobaan sekali dua kali. Tapi kalau support itu lebih gampang. Oke, itu kira-kira penjelasan saya kenapa breakout ke sisi atas lebih susah dibandingkan dengan breakout ke sisi bawah. Oke, jadi false breakout ini sering terjadi pada pasar yang
normal yang biasa itu tidak terjadi. Oke, teman-teman, saya kasih ilustrasi di sini seperti ini misalnya. Nah, kita memiliki resisten. Mungkin kalian perhatikan kita juga memiliki support. Nah, dari contoh gambar ini teman-teman bisa melihat dari candle ini. Ini candle harian. Dia breakout sempurna. Mungkin di time frame 1 jam atau di time frame 4 jam sempurna dia breakout. Tetapi penutupannya harga masuk kembali. Ya. Tapi buat saya breakout, false breakout itu sebenarnya adalah memberikan satu indikasi awal bahwa memang ada minat beli. Contoh di sini ya, contoh konteks pasar yang saya gambarkan di sini, ada minat beli, tetapi minat beli itu terjadi pada periode yang lebih kecil gitu ya. Nah, sebenarnya buat saya itu adalah sebuah indikasi awal. Memang sudah ada orang yang mencoba membeli sesuatu di atas harga normal gitu ya. Mungkin orang mau beli kambing 5 juta, tetapi ada suatu masa orang berani membeli kambing di atas 5 juta. Ya, tetapi itu ada menjadi satu tanda indikasi awal. Ternyata ada orang yang berani membeli tinggi. Nah, biasanya konteks harga seperti ini, maka ada kemungkinan di periode berikutnya, di sisi perdagangan yang lain, ada upaya untuk membreakout lagi. Gitu ya. Seperti contoh di sini ya. Jadi konteks contoh yang di sini tentu akan tidak mewakili sepenuhnya dengan konteks harga yang terjadi saat ini. Ya. Pasti terjadi seperti ini belum tentu. Oke. Ini hanya sebuah konteks dari data perdagangan yang sudah terjadi. Atau teman-teman mendekati support di sini terjadi rejection. Atau yang ini hampir sama persis dengan yang breakout ke sisi atas dan break low ke sisi bawah. Tetapi penutupan memberikan satu cerita yang berbeda di situ ya, memberikan satu cerita yang berbeda. Tetapi buat saya itu sekali lagi bahwa itu adalah tetapi itu adalah bahwa itu udah satu indikasi awal ada orang yang mau jual di bawah harga support. Oke. Nah, itu juga yang terjadi mungkin di dalam whipsaw ya. Tapi ya pengaruh dari whipsaw itu lebih besar pengaruhnya daripada hanya false breakout, karena false breakout itu bisa terjadi di dalam pasar yang tenang, bukan hanya karena ada berita ekonomi gitu ya. Kalau secara fundamental itu mungkin tidak terlalu pengaruh, tetapi secara berita fundamental. Jadi teman-teman harus bedakan yang mana berita fundamental atau berita ekonomi dengan fundamental aslinya gitu ya. Itu harus dibedakan. Karena ini namanya analisa teknikal dengan analisa fundamental. Analisa fundamental itu bukan melihat rilis berita, melihat CPI, melihat suku bunga, bukan itu. Jadi kalau analisa fundamental itu mencakup semuanya. Oke, kita mengetahui secara keseluruhan kondisi mata uang US dollar misalnya. Kita mengetahui secara keseluruhan permintaan emas misalnya. Apa sih yang membuat harga emas naik? Apa sih yang membuat harga emas turun? Ya secara fundamental apa saja? Apa saja pembandingnya? Apa yang menjadi korelasinya dan apa yang menjadi sebagai kontra dari pergerakan harga emas misalnya seperti itu. Ya kita itu fundamental. Lalu kita menggunakannya di dalam teknikal gitu ya. Baik, kita lanjut kawan-kawan. Nah, ini buy harganya turun, sell harganya naik. Iya, saya pikir ya kita pernah mengalami kondisi yang seperti ini. Oke. Nah, ini adalah berikutnya adalah beberapa poin yang penting yang perlu kita concern dan kita perhatikan sama-sama, karena mungkin yang akan saya sampaikan ini sedikit banyak akan bisa bermanfaat lah ya, menurut saya sih bisa bermanfaat. Oke. Nah, yang seperti saya katakan, biasanya breakout ke sisi atas itu bukan breakout sebenarnya. Nanti kita akan melihat
konteks yang terjadi di dalam contoh yang saya berikan. Sebenarnya ada apa di dalam post breakout itu? Kenapa? Cara mengantisipasinya seperti apa? Itu ya, itu yang harus kita lihat. Nah, berdasarkan karakteristik pola pergerakan harga pasar yang biasa terjadi, jadi break yang pertama itu agak disangsikan ya. Ini sering memberikan tanda-tanda keanehan di dalam candle sebelumnya ya. Jadi ada sebelumnya itu ada kira-kira ada indikasi yang harus kita cermati. Oke, pasar itu biasanya menguji level support dan resisten sebelum benar-benar tembus. Oke, sebelum benar-benar tembus. Nah, break yang terjadi berikutnya sudah satu kali break, dia balik lagi, biasa break yang kedua sempurna. Nah, itu biasanya sebagai petunjuk, sebagai petunjuk arah yang sebenarnya gitu ya. Jadi teman-teman jangan langsung bereaksi ketika terjadi breakout, apalagi kalau breakoutnya terjadi pada periode waktu yang kecil gitu. Jangan langsung agresif, oh udah breakout, follow trend gitu ya. Apalagi itu breakout itu terjadi pada yang pertama kali, itu sangat, buat saya itu masih terlalu cepat sih untuk melihat gambaran secara nyata. Oke, jadi kalau teman-teman jika teman-teman merasa ragu ya untuk masuk pasar atau kurang yakin, tetapi ya tetap ingin masuk gitu ya, banyak sekali kejadian belakang ini ada yang masih bertanya ini buy atau sell. Rasanya mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengklik ya untuk buy dan sell. Rasanya sayang sekali kalau grafik itu di depannya terlihat kosong ya tanpa ada posisi ya. Ada beberapa teman kita yang memiliki kebiasaan seperti itu ya. Kebiasaan untuk tidak mampu menahan diri untuk masuk pasar. Sebenarnya kalau kita nggak masuk pasar itu juga bagus. Karena kalau kita nggak masuk pasar, kita hanya sebagai penonton, itu justru lebih pintar menurut saya. Kalau teman-teman perhatikan orang nonton bola, Piala Dunia yang belakangan ini, rasanya penonton lebih pintar untuk melihat karakter pemainnya, siapa yang jago, siapa yang pertahanan tim mana yang kuat. Ya buat saya atau buat teman-teman barangkali ada baiknya untuk tidak membuka posisi apapun sehari dua hari sambil memperhatikan pasar. Karena untuk bisa menahan diri untuk tidak membuka posisi di dalam trading meskipun ada setup, menurut saya itu adalah satu-satunya untuk menguji mental kita bisa menahan diri untuk masuk dan bisa menahan diri untuk tidak masuk. Artinya kita mengontrol pasar sepenuhnya, bukan dikontrol oleh grafik yang bergerak-gerak ya. Apalagi yang melihatnya grafiknya kecil, time frame kecil, itu kita akan terpengaruh dengan ritme pasar ya. Sebentar buy, sebentar sell, sebentar sell. Jadi ibaratnya kita hanya bermain di dalam jalan di kampung, hanya di dalam gang saja. Begitu harga keluar dari tren kita kebingungan. Apalagi ada sebagian orang yang mencoba untuk masuk entry dengan posisi yang berlapis-lapis seperti itu. Ya semakin banyak kita masuk posisi ya kita akan menempatkan semakin banyak resiko di pasar. Dan ingat bahwa resiko itu pasti. Jangan sampai ketika hal itu terjadi kita tidak bisa mengontrol diri. Nah itu celakanya di situ. Jadi teman-teman perhatikan. Jadi di awal saya katakan perhatikan risiko. Berapa sih toleransi risiko? Itu penting bagi keberlangsungan perdagangan kita ke depan. Kita maunya kan kalau trading itu kan untuk jangka panjang, kan? Bukan hanya trading sehari dua hari. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin tidak semua orang sepaham dengan apa yang saya sarankan ya. Karena saya juga mendapati beberapa orang yang mengatakan apa urusanmu dengan resiko saya? Apa urusanmu dengan resiko saya? Saya pernah memiliki pengalaman hal seperti itu ketika saya mencoba menghimbau dan mengingatkan beberapa orang, tetapi ternyata memang ada yang tidak setuju. Ada yang tidak setuju.
ini modal-modalku kok, uang-uangku kok. Kenapa Anda repot-repot mengingat pesan saya tentang risiko itu? Ya. Ada orang seperti itu ya. Ya itu uniknya ya, uniknya orang yang begitu. Oke, kawan-kawan, ini adalah beberapa poin yang perlu kawan-kawan perhatikan barangkali. Dan mudah-mudahan ya ini cocok ya, dengan pandangan saya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah masalah range. Kemudian yang kedua adalah masalah jarak order. Saya sering mengatakan jangan kita melakukan order di tengah-tengah harga. Oke, usahakan kita menjual ketika harga memang memasuki kejenuhan dengan penampilan candle dengan momentum yang sudah mulai pudar. Yaitu akan terjadi pasti di ujung-ujung. Kalau nggak di dekat support resistance, supply dan demand, itu akan terjadi pada area pertahanan yang kuat seperti ada wilayah konsolidasi dalam bentuk candle kecil misalnya di sebelah kiri, diperhatikan. Nah itu penting. Nah terlepas dari akan terjadi bid sell, akan terjadi breakout palsu, itu adalah fakta yang terjadi di pasar. Dan barangkali itu bukan hal yang bisa kita antisipasi. Oleh karena itu pilihlah zona masuk pasar dengan tingkat resiko yang terkalkulasi oleh kita. Itu toleransi resikonya itu nyata. Makanya saya selalu sarankan jangan masuk posisi di tengah-tengah. Ada zona-zona kita masuk posisi. Ada saatnya kita juga tidak masuk posisi kalau memang kondisi pasar itu nggak sesuai dengan setup kita. Oke, jarak order yang aman. Ada orang sering mengatakan ini resikonya besar, sedang atau kecil gitu ya. Biasanya orang seperti itu. Kemudian apakah ada formasi price action-nya ketika mendekati zona jual dan zona beli? Kalau tidak ada teman-teman yang menggunakan price action pada zona tersebut, tidak ada pola reversal, ya jangan entry dulu. Kita tahan, kita tunggu. Makanya saya katakan kita tunggu. Kalau saya bilang kita tunggu di harga ini dan ini bukan berarti kita harus masuk pasar, tidak harus. Kita menunggu sampai ada pola dan setup yang kita paham, kita ketahui. Kalau nggak ada muncul barang-barang seperti itu dan kita ragu, ya sudah nggak apa-apa, kita nggak masuk pasar. Karena kan pasar akan selalu ada. Pasar itu kan selalu ada. Ya kan? Jadi ya kita nggak akan ketinggalan. Dan untuk mengeliminasi, kita harus perhatikan kalau teman-teman yang menggunakan indikator, apakah kondisi harga saham ini berada di zona overbought dan oversold yang seperti saya katakan di dalam topik kita yang pertama tentang dipsal. Itu harus menjadi konsep utama. Ini overbought atau oversold. Oke, jadi kita melakukan perbandingan ke samping. Mungkin overbought karena dia sudah mendekati harga tinggi bulanan atau harga tinggi tahunan atau harga rendah yang menjadi support dan area resisten atau SBR. Nah, hal-hal seperti itu harus alert. Jadi maksud saya kita jangan jangan selalu melihat dalam periode yang kecil. Hal-hal tersebut juga terjadi di dalam periode besar gitu ya. Mungkin false breakout-nya terjadi di periode kecil, tapi sebenarnya dia bukan false breakout. Di dalam periode besar ternyata dia ujung jarum itu menyentuh support dan resisten misalnya, supply dan demand misalnya. Oke. Kira-kira seperti itu kawan-kawan, dan sayangnya ini materinya panjang sekali sebenarnya bisa saya ceritakan, tapi karena kita keterbatasan waktu. Oke, nggak apa-apa deh, kita pelan-pelan aja, yang penting masuk ya. Nah, yang pertama adalah range. Jadi, apakah pasar yang bergerak saat ini, yang sekarang ini, dalam range trading yang jelas? Jadi, artinya kita harus mengetahui di dalam rencana transaksi kita, kondisi tren yang sekarang terjadi ini trennya apa? Apakah sedang tren atau trending, atau dia sedang ranging? Hanya bergerak di dalam range. Itu harus kita tahu. Artinya kita harus identifikasikan dulu kondisi pasarnya. Kalau dia membaca tren kan tidak sulit kan?
Kalau teman-teman menggunakan 1 jam, apabila terjadi breakout kemarin, ya itu berarti tren naiknya masih berlangsung gitu ya. Kalau dia membreak up low hari kemarin, berarti harga stuck dulu gitu ya. Dan untuk merubah tren kan perlu waktu kan, nggak mungkin dia hanya 1 hari terus trennya berubah kan jarang sekali terjadi seperti itu. Mungkin dalam 100 kasus ya ada 1-2 kasus yang trennya itu berbalik seperti huruf V gitu ya. Nah kemudian jarak order yang aman adalah apakah order yang kita tempatkan baik itu stop limit maupun limit buy atau limit sell itu pada jarak yang aman. Ini kita belum cerita tentang toleransi ya. Ini hanya tentang post breakout. Hal-hal paling penting yang perlu kita ketahui. Jadi mungkin kita membuka posisi pada jarak yang terlalu dekat dengan batas range sehingga berpotensi terjadi koreksi atau retracement. Nah, itu yang saya katakan ketika terjadi breakout, orang sering menjadi sebuah dilema. Mungkin dia memang breakout atau breakout low lah ya, dia breakout, tetapi jarak ke resisten yang di bawahnya atau kalau dia kondisinya breakout ke sisi bawah, pada sebelah kirinya terdapat resisten masa lalu, sehingga rentang dia breakout ke sisi resisten masa lalu atau SBM-nya, rentang harganya tidak besar gitu ya. Nah itu hal-hal tersebut harus kita perhatikan. Jadi ketika terjadi breakout kita harus tahu bahwa rentang pergerakan tren itu, breakout tersebut masih memiliki jarak ke zona lawannya gitu ya, jaraknya cukup lebar dan risiko yang terukur di situ ya. Ya terserah lah ya, teman-teman menggunakan style yang bagaimana, apakah teman-teman sebagai breakout trader atau sebagai trader momentum atau sebagai trader yang memanfaatkan pullback atau retracement, ya saya nggak tahu, tapi teman-teman yang mana. Tetapi ya jarak order yang aman itu penting untuk kita perhatikan, gitu ya. Kemudian formasi PA sudah saya jelaskan bahwa PA itu sering muncul di dalam zona-zona supply dan demand. Beberapa sebab masa lalu ya ada terjadi pola reversal pada daerah tersebut. Nah, pola reversal itu jarang juga ketika dia keluar itu langsung trennya berubah arah. Tapi ya kalau kita menggunakan tren yang kecil ya memang cepat. Perubahan itu bisa cepat. Tapi yang minimal dia memiliki 3 sesi waktu untuk mengalami perubahan arah. Ini tentang perubahan arah ya, bukan perubahan tren. Perubahan arah dan perubahan tren itu 2 hal yang berbeda. Oke, kemudian mungkin teman-teman juga mendapatkan indikasi teknikal dari indikator yang teman-teman gunakan. Oke, untuk melihat tren yang terjadi, untuk mencegah breakout itu menjadi valid atau tidak valid ya. Kalau breakout itu, tetapi mungkin kalau teman-teman gunakan misalnya semacam osilasi stokastik atau menggunakan ADX atau menggunakan FPI atau teman-teman gunakan MACD atau menggunakan RSI, ya kita harus tahu nih kondisi pasar sekarang dalam kondisi tren di atas level tengah, level 50 atau level 0-nya, atau dia sudah mendekati titik jenuh, akan ada kemungkinan untuk koreksi, ada kemungkinan untuk bertahan sejenak, atau kemungkinan untuk melanjutkan perjalanan tren. Karena yang namanya indikator osilasi semisal RSI, semisal stokastik, ketika tren terjadi, perpotongan-perpotongan signalnya pada area jenuh jual dan jenuh beli itu hanya akan melambung terus di situ. Sebentar dia kasih signal, perpotongan, kelihatannya harga mau berbalik arah, sebentar saja nanti dia berbalik ke sisi atas lagi. Nah itu kelemahan di dalam menggunakan indikator osilasi, karena sebenarnya kalau mengukur kejenuhan, kita nggak bisa gunakan periode yang lebih kecil gitu ya. Kita harus gunakan periode yang lebih besar untuk memfilter kegagalan dari signal indikator osilasi. Nah, mengenai indikator ini akan kita bahas pada sesi khusus. Jadi saya nanti ada satu-satu indikator saya akan jelaskan cara penghitungannya, konteksnya,
bagaimana kita menggunakan indikator secara cermat, secara cerdas. Nah, itu ada metodenya, tapi itu untuk tahun depan ya. Tahun depan. Jadi ya teman-teman sabar-sabar aja ya. Melihat time frame yang lebih tinggi, itu penting sekali. Oke, baik teman-teman, selanjutnya apa lagi ya? Masuk ke toleransi ya. Masuk ke toleransi. Oke, batas toleransi. Nah, kita bahas dulu ya toleransi risiko. Mungkin ada teman-teman yang sedang bertanya-tanya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, berapa sih toleransi risiko yang seharusnya kita tempatkan. Nah, ini saya membuat sebuah replikasi dari trading plan yang mungkin akan berguna buat teman-teman. Kalau teman-teman hanya short term, ya, jangka pendek ya, mungkin ya teman-teman bisa gunakan ya sekitar 1% dari ekuitas. Jadi kalau teman-teman melakukan seperti itu ya, ini untuk ceritanya untuk jangka panjang ya, bukan cerita trading harian gitu ya. Trading harian ya memaksakan diri untuk masuk pasar setiap ada pola, nggak seperti itu. Karena saya sudah katakan bahwa semakin banyak kita tempatkan posisi di dalam pasar, maka kita akan memiliki kemungkinan risiko yang semakin besar. Gitu ya. Karena kalau untuk scalping sebenarnya kesempatan kita entry mungkin hanya 2-3 kali dalam satu hari. Nggak bisa kita jor-joran setiap harga berputar arah kita masuk, setiap harga berputar arah kita masuk. Nah, itu kita tidak memiliki waktu yang cukup sebenarnya untuk menganalisa pasar hanya dalam rentang waktu yang sangat pendek. Tidak cukup banyak katalis yang bisa kita gunakan untuk melihat pasar secara keseluruhan, apalagi teman-teman yang memperhatikan harga hanya di layar HP. Secara gambarannya itu sangat, informasinya itu sangat kecil, sangat sedikit dibandingkan teman-teman menggunakan PC atau menggunakan laptop, karena tampilannya akan berbeda sekali. Oke, antara kita melihat begini akan kelihatan besar, akan terjadi perubahan tren. Tapi begitu kita jauhkan dalam rentang yang besar, ternyata ya trennya masih berlanjut. Kita seperti itu. Itu salah satu dari tipuan visual yang kita dapatkan apabila kita menggunakan perangkat untuk melihat MetaTrader dalam perangkat kecil dengan yang besar. Cakupannya akan memiliki pandangan yang berbeda, visi yang berbeda. Oke, nah, teman-teman di sini untuk short term bisa gunakan 1%, untuk medium itu bisa menggunakan 3%. Sorry, ini saya ada salah tulis. 0,2 itu sebenarnya adalah 2% sampai 3%. Dan untuk long term bisa ya 4-5%, nah ya seperti itu ya. Ini tentu saja masing-masing teman-teman memiliki toleransi yang berbeda. Saya agak aneh kadang-kadang sih ya. Mungkin ada sebagian orang yang menggunakan metode trading yang tidak memiliki rencana keluar exit pasar yang baik. Kadang-kadang satu hari dia bisa meresikokan separuh dari uangnya. Katakanlah dia menggunakan modal $100, dia satu hari bisa menghabiskan $50 untuk resikonya. Gitu ya. Ya kecuali dia menggunakan cash money management, itu berbeda ya. Dia ikhlasnya rugi berapa itu yang dia masukkan, itu berbeda. Tetapi di dalam manajemen keuangan, money management itu nggak bisa bekerja seperti itu. Kamu trading hilangnya separuh, kamu trading hilangnya separuh. Nggak bisa seperti itu. Jadi saya bercerita dalam hal ini, batas toleransi adalah konteks money management dengan money management yang terkontrol. Bukan apa ya, bukan dalam konteks perdagangan harian yang terlalu agresif ya di dalam pasar.
Buat saya sebagian orang itu terlalu agresif, terlalu takut kehilangan momentum untuk masuk pasar. Ya sebenarnya itu wajar sih ya, namanya manusia kan. Ada kesempatan kenapa nggak kita sambut. Tetapi kadang-kadang kurang tepat saja waktu. Oke, selanjutnya kawan-kawan, saya akan jelaskan lagi. Batas toleransi tidak hanya menyangkut tentang penempatan risiko. Batas toleransi itu juga menyangkut Anda ketika memasuki pasar. Dan penempatan order dan rencana keluar pasar. Oke. Jadi kalau saya cerita tentang batas toleransi itu tidak semata-mata tentang berapa nilai risiko yang kamu tempatkan di pasar. Oke. Batas toleransi itu menyangkut hal-hal yang sifatnya penting di dalam pasar. Oke, teman-teman mungkin bisa melihat sejenak di sini saya kasih contoh. Nah, biasanya ya, ini saya kasih ambil contoh dari USD Kanada. Kalau kita berbicara tentang toleransi risiko, itu adalah tingkat risiko yang bersedia kita tanggung apabila terjadi kerugian yang barangkali yang terjadi dengan dua konteks pasar seperti whipsaw tadi, seperti false bid tersebut. Jadi ya kita yang sudah harus alert, harus mempersiapkan diri ketika hal tersebut tidak terjadi. Ketika hal tersebut terjadi secara mendadak. Jadi komponen penting di dalam berinvestasi ya toleransi risiko itu biasanya sih tergantung juga dengan aset yang kita perdagangkan ya. Jadi masing-masing aset itu memiliki karakter yang berbeda. Misalnya teman-teman tradingnya di emas, kemudian langsung pindah ke minyak, kemudian tiba-tiba pindah ke perak, tiba-tiba pindah ke tembaga, itu berbeda. Oke, cara penanganannya itu berbeda. Makanya saya penting bagi teman-teman seperti saya akan ilustrasikan bahwa penonton biasanya lebih pintar di dalam melihat pertandingan bola. Jadi sebelum kita masuk ke dalam satu aset untuk kita perdagangkan, kita dalami dulu, ya. Kita dalami dulu karakternya, kebiasaannya berapa, range hariannya berapa, range mingguannya berapa, kebiasaannya seperti apa. Yang lama-lama kita akan tahu, gitu ya. Karena seperti teman-teman yang melakukan trading di emas, lama-lama akan tahu karakternya. Karena fokus kita cuma satu, gitu ya. Lama-lama akan tahu. Nah, memang sistem yang kita gunakan bisa dipakai buat trading di mata uang apapun, jenis produk finansial apapun. Gitu ya. Tetapi bukan berarti bahwa kita harus apa ya, harus menyamakan gitu ya, harus menyamakan semuanya. Ya, nah memang beras itu sama-sama beras, beras PP, beras apa, varietas apa mungkin sama. Ya, tetapi ya harganya berbeda kan. Yang beras kampung bagaimana? Ya, fluktuasinya juga berbeda gitu ya. Ya, meskipun barangnya sama, tetapi memiliki konsumen yang berbeda, itu yang membedakan harga. Konsumennya berbeda, kemudian produsennya berbeda, itu akan membedakan harga tersebut. Jadi teman-teman jangan beranggapan bahwa kalian tradingnya Euro USD, karena berhubung Euro USD naik, itu sama artinya GBP USD akan naik. Belum tentu. Belum tentu ya. Karena masalah peminat tadi, konsumennya tadi, itu berbeda. Nah, kalau namanya toleransi resiko, itu lebih sering memang identik pada investasi saham. Kemudian ada dana reksa, ya. Jadi saham, dana reksa, apalagi perdagangan bursa di ETF gitu ya. Kemudian toleransi itu termasuk toleransi yang tingkat resikonya biasanya di pandangan umum itu tinggi. Ya. Apalagi forex katanya, itu high risk, high return.
Nah, itu paradigma di apa di masyarakat. Buat saya kalau kita trading forex, bagaimana kita ubah mindset bahwa kita gunakan low risk tapi high return. Artinya kita masuk pasar ketika memang tingkat resikonya sudah terukur sama kita. Jadi kita ubah paradigma itu high risk high return menjadi low risk high return. Jadi kita akan menjadi smart trader di situ. Ya, ya kita harus menunggu jadinya, menunggu kesempatan itu datang. Baru bisa mendapatkan low risk dan high return. Ya itu memang tidak 100% sih ya, tapi ya minimal kalau ada 70-60% sudah oke banget. Kalau kita menempatkan risiko pada tempatnya gitu. Ya ketika keuntungan datang ya itu akan berlipat ganda karena kita sudah mengelola risiko dengan baik. Oke, kawan-kawan. Nah biasanya toleransi risiko yang lebih rendah, yang orang kadang-kadang merasa itu lebih aman aset tersebut ya. Biasanya orang beli aset konvensional ya, misalnya dia beli tanah, apalagi ya, yang gitu-gitu beli emas, katanya emas batangan itu lebih rendah resikonya. Secara umum ya, secara umum. Nah, juga tentang masalah obligasi. Karena obligasi atau surat utang itu biasanya diterbitkan oleh perusahaan, juga diterbitkan oleh pemerintah. Jadi kalau antara perusahaan dan pemerintah, orang lebih suka membeli obligasi atau surat utang dari pemerintah. Karena ya pembayarannya kan pasti kan, dan mereka akan mendapatkan kupon atau imbal hasil per berapa bulan biasanya. Ya pasti bayar lah, namanya pemerintah kan gitu kan. Kan itu menganggap bahwa itu adalah tingkat risikonya rendah gitu ya. Oke, jadi teman-teman berdasarkan beberapa minat dan besaran risiko yang dapat kita toleransi, itu masing-masing orang itu berbeda. Karakter kita itu berbeda. Ada yang slow, ada yang stabil emosinya. Ya, artinya ada yang lebih apa ya konservatif, ada yang agresif sekali kan ada kan. Sebentar baik sebentar sell gitu ya. Jadi teman-teman harus kenali karaktermu sendiri, tipe kamu apa sebenarnya. Apakah teman-teman itu adalah terlalu aktif di pasar, agresif, ya, itu akan membedakan cara pandang dan cara tradingnya itu berbeda. Jangan kita samakan semua orang gitu ya. Si A mengatakan buy, belum tentu si B mengatakan buy, karena perspektifnya berbeda. Mungkin si A melihat dari periode waktu kecil, dan sedangkan si B melihat periode besar gitu. Jadi konteks ngomongnya nggak nyambung di situ. Oke, jadi ada yang agresif, ada yang moderat, ada yang konservatif. Misalnya yang agresif ya, yang breakout, yang trading momentum itu agresif. Begitu ada momentum keluar dia masuk, gitu ya. Yang tipe yang moderat ya, yang standar-standar aja ya. Dia mungkin menunggu harga breakout selesai, harga mengalami retest, dia baru masuk pasar. Itu moderat. Ada yang konservatif menunggu harga sudah breakout, sudah berjalan lama, dia menunggu koreksi 50-61%. Nah, itu konservatif. Jadi dia lebih sabar orangnya, lebih menunggu kesempatan itu datang. Jadi ya dia jarang masuk pasar, tapi posisinya itu jarang miss. Gitu ya, jarang miss karena dia tidak menempatkan risiko terlalu banyak. Tiap hari harus masuk, tiap hari masuk. Karena buat kita semua sebenarnya trading bukan berarti kalian sering masuk pasar itu hasilnya pasti akan lebih besar. Enggak juga karena Anda sudah menempatkan banyak risiko di pasar. Oke, bukan berarti yang tradingnya sedikit terus hasilnya sedikit, enggak juga, gitu loh. Jadi jangan disamaratakan semua. Oke, kawan-kawan, selanjutnya apa lagi ya? Ini saya kasih contoh ya. Ini lebih banyak ceritanya. Oke, ini adalah contoh dari USD Kanada. Ini adalah resisten yang saya tunjukkan di sini. Misalnya ada di harga 1.3227. Nah, jika menurut Anda harga harga akan menjadi tren yang kuat ketika terjadi breakout seperti itu,
apakah Anda sebagai breakout trader, retest trader, atau pullback trader, yang saya sebutkan yang agresif, yang moderat, dan yang konservatif, itu masing-masing orang berbeda cara pandangnya. Nah, takaran toleransi itu juga berlaku di dalam saat kita memasuki pasar. Untuk memastikan bahwa breakout itu benar nggak? Mungkin kita menunggu bahwa harga sesudah breakout, kita menunggu harga naik 1% misalnya. Oke, itu berbeda ya. Atau harga sudah naik 2%. Oh, saya sudah yakin ini perubahan minat itu sudah fix, sudah nyata. Tren sudah terjadi. Oke, itu tentang, jadi teman-teman bisa juga menganggap berlakunya breakout itu sesudah harga bergerak lebih tinggi dari batas breakout untuk meyakinkan diri. Nah, tipe-tipe pedagang seperti itu yang biasa seperti, saya menunggu konfirmasi gitu ya. Ada yang mengatakan, ya kita menunggu konfirmasi untuk meyakinkan bahwa tren itu sudah berlaku. Oke, ini tipenya moderat, ya, tipenya moderat. Jadi dia menunggu 1% untuk naik dulu, baru kita udah 1% naik, baru dia masuk pasar. Jadi ya menurut saya sih itu nggak masalah ya, selama kita berada pada jalan tolnya, posisi yang kita masuki ya tidak salah. Cuma hanya masalah batas resiko saja. Mungkin dia agak sedikit terlambat masuk pasar, nggak apa-apa, selama dia tunggangi tren itu, nggak masalah. Buat saya sih ya fun-fun aja ya. Itu lebih seperti yang dilakukan oleh pedagang kartel. Itu juga seperti itu, hanya mengikuti tren. Oke, misalnya ya, ini saya cuma kasih contoh, teman-teman bisa baca. Harga berikut di 1.322, kemudian dia menunggu 1%, maka harga akan berada di 1.3359 karena dia bertambah 1% dari zona breakdown. Itulah nilai toleransi yang ditetapkan oleh si A misalnya. Jadi beda-beda ya. Oke, selanjutnya contoh batas toleransi yang lain lagi, ketika sudah 1% seperti ini, dia baru memutuskan, jadi harga sudah breakout, sudah retest kembali, harga naik kembali, fix di situ. Tren sudah terkonfirmasi, baru dia masuk pasar. Sesudah 1% itu ya. Ya masing-masing orang ya. Oke. Profil berjalan dan terjadi whipsaw dan menyentuh uptrend line. Jadi seperti ini ya. Dia masuk posisi longnya di sini. Pada Kanada, dia buy di sini, harga naik terus, dan di sini terjadi satu bentuk whipsaw. Whipsaw yang mendadak naik, kemudian dia gergaji ke sisi bawah, gergaji ke sisi atas, ya, tarik menarik, ya, dorong menorong, itulah whipsaw. Oke, konteks pasarnya bisa kita lihat itu seperti ini kejadiannya. Dan ini mungkin contoh whipsaw sebagai turning point untuk memutar angin. Jadi whipsaw itu juga bisa berbentuk pola price action dari pola candle ya. Bisa terjadi seperti itu. Oke, ini hanya contoh visual ya. Karena kita nggak punya cukup waktu untuk memasuki MetaTrader. Dan waktunya udah jam berapa ya? Jam 7:10 ya. Bentar kita selesaikan aja ya. Nanti di sesi live besok di platform yang lain kita bisa melihat di dalam MetaTrader ya. Jadi saya selesaikan materinya. Oke, apalagi? Jika Anda putuskan keluar dari pasar apabila harga sudah turun 1% dari trendline, itu juga menyangkut kapan kamu harus keluar dari pasar. Ya memang mungkin dia seorang swing, gitu ya. Dia buy di sini, kalau dia swing juga dia bisa buy di sini. Oke. Dan sebelum terjadi breakout gelombang sampai melebihi 1%, dia belum keluar dari pasar. Oke. Itu juga terjadi pada sebagian trader yang memang
sistem dia tetapkan seperti itu dan dia komit dengan sistem seperti itu. Yang menurutnya sistem ini yang terbaik buat saya, yang cocok buat saya. Gitu ya. Jadi masing-masing orang berbeda ya. Ya, kalau kita lihat di sini, sayang sekali kamu udah mulai di sini. Kenapa begitu sampai di puncak bentuk polarit balik di sini kenapa nggak keluar? Kenapa harus kamu tunggu 1% turun dulu kamu baru keluar? Berarti kan kamu sudah kehilangan keuntungan sekian berapa ratus pip misalnya kalau kita menggunakan periode 4 jam di dalam contoh ini misalnya atau halaman ini. Ya kembali lagi kepada personanya, dia memang punya sistem seperti itu. Masing-masing orang memiliki trading plan yang berbeda, nggak bisa disamakan. Oke, kemudian satu contoh lagi, breakout retest buy di 1.12. Saya kasih contoh ya, ini breakout, ini retest. Beli di 1.12. Ini adalah contoh dari Euro USD pada periode harian. Oke, nah berapa toleransi risiko yang kita sesuaikan? Ya, teman-teman sudah melihat dari tadi ya, tergantung tipe apa trading kita. Apakah kita tradingnya harian untuk long term dan sebagainya, itu memiliki batasan toleransi yang berbeda dalam menempatkan risiko, dalam menempatkan order, gitu ya. Itu berbeda semuanya. Ya. Oke, ini yang false breakout. Tidak tertutup kemungkinan bahwa breakout yang menurut Anda sudah valid setelah melewati batas toleransi ternyata berbalik arah. Untuk mengantisipasi kejadian ini, kita membutuhkan trading plan dengan entry point dan exit point yang jelas. Sering di dalam praktek perdagangan kita jarang ada yang menggunakan trading plan. Jadi dia begitu buka PC, buka laptop, buka HP, dia lihat bagus nih, langsung masuk pasar ya tanpa ada rencana. Teman-teman harus ketahui bahwa perusahaan-perusahaan besar yang memiliki goal yang jelas, memiliki visi yang jelas, itu juga bisa bangkrut. Padahal mereka punya rencana. Ya. Ada negara-negara juga yang bangkrut, padahal mereka memiliki undang-undang. Nah, hal-hal tersebut ya harus kita cegah. Kita bukan maunya kita bukan jadi trader karbitan yang MC depo kayak kita hidupkan meriam ya. Kita nggak mau seperti itu. Jadi kalau bisa ya kita menjadi trader yang jangka panjang. Jadi akunnya akan bertahan lama. Itu yang mau kita survive-nya di situ. Resisten, limit toleransi 1% tidak selalu indah kenyataannya. Baik dalam kehidupan nyata maupun dalam trading. Ya, trading lebih stres. Kita melihat di sini ada false breakout di sini. Dan dia toleransinya di sini bisa di dalam pasar itu banyak hal yang mungkin terjadi. Oke, jadi kalau kita belum sadar akan hal itu ya kita pikirkan kembali sebelum kita masuk pasar. Oke. Jadi inilah kesimpulan dari hal yang kita pelajari pada kesempatan ini. Saya menutup sesi ini dengan jangan membiarkan kerugianmu menjadi bisu. Mungkin kerugianmu kelihatannya kecil, tapi kalau kita biarkan terus-menerus itu bisa menjadi bisu. Oke, yang kalau memang sudah untung dan konteks pasarnya memang dalam laju tren, kita tingkatkan posisi itu tidak salah. Karena kita akan menambah margin kita. Dan potonglah kerugianmu secepat mungkin karena memang posisi entry-mu berlawanan dengan pasar misalnya. Selagi masih ruginya sedikit,
dan ternyata memang kita melakukan counter trend gitu ya, ya cepat dibuang. Bukan cepat dibuang kerugian itu artinya kita harus langsung masuk pasar, enggak juga. Artinya kita membutuhkan waktu yang tenang untuk memikirkan kembali keputusan yang barusan kita salah tadi. Oke? Jadi kita memiliki satu waktu untuk berpikir kembali supaya yang kelihatan di depan itu menjadi lebih nyata, lebih clear. Oke? Jangan sampai kerugian yang kita timbulkan karena ketidaktahuan kita atau karena mengikuti signal orang. Gitu. Akhirnya kita mencari kambing hitam. Menurut saya itu nggak bijaksana karena keputusan apapun, mau kamu dengar dari siapapun, yang mencet tombol itu tetap kamu, bukan orang itu. Kalau orang itu sudah kamu buy, memangnya kalau kamu rugi dia ganti, kan enggak. Itu kan keputusanmu sendiri, makanya kamu harus mengulat tentang toleransi resiko masing-masing. Dia suruh kamu buy, mungkin akunnya gede misalnya, modalnya besar. Terus danamu kecil, dia floating nggak apa-apa. Kamu floating bisa MC misalnya, itu juga hal-hal yang harus kalian pikirkan kembali ketika menanyakan ini posisi bagusnya kayak sell. Artinya kita menempatkan ukuran topi itu pas di kepala kita. Kita bukan mengambil topi orang untuk dipakai di kepala kita. Jadi ukurannya harus jelas. Itu ya, harus jelas ya. Oke, jadi ketika sudah profit, jangan ketakutan bahwa profit itu akan menjadi suatu kerugian atau keuntunganmu akan berkurang. Jangan takut. Selama posisimu itu benar, tracknya benar dan sesuai dengan tren. Dan posisi yang kamu masuki itu memang memiliki bias dan momentum yang jelas untuk ke arah yang kamu inginkan. Jadi ya kamu memang sudah mendapatkan setup seperti itu, meskipun dengan setup menggunakan indikator atau menggunakan teknikal yang lain, supply demand, supply resistance, order block dan sebagainya, smart money concept, kalau memang sudah jalan seperti itu, maksimalkan. Bila perlu kalian tambah lagi posisinya supaya marginnya cepat tumbuh. Jadi jangan mindset kita pelihara terus mindset yang salah sebelumnya. Kalau rugi posisinya kita tambah, floating tambah posisi, layer lagi. Ujung-ujungnya margin kita kesedot gitu ya. Dan ternyata itu salah misalnya. Kalau ternyata itu benar nggak apa-apa, kamu lakukan market angle, buy 1 salah, stop loss, buy 2 lot, 3 lot, 4 lot. Misalnya kan. Nah itu hal-hal yang harus menurut saya ya kita pertimbangkan kembali sebelum kita memutuskan untuk masuk ke dalam pasar. Karena ini sifatnya sangat penting bagi pedagang yang harus kita perhatikan. Bukan hanya heboh-heboh di dalam itu ya, di dalam media sosial. Ya kita harus kembali lagi kepada diri kita. Karena ya yang di luar sana itu banyak kebisingan yang akan mempengaruhi fokusmu. Yang akan banyak mempengaruhi fokusmu. Oke, kawan-kawan, saya pikir ini sudah cukup ya. Sesi ini ya mungkin saya lebih banyak bercerita daripada menampilkan teknikal, tapi ya buat saya itu penting buat teman-teman yang mengikuti sesi webinar hari ini. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nah, ini kita jumpa pada pekan depan, tapi ini ada satu pertanyaan dari David ya. Mau tanya, kalau kita sudah profit, posisi kita kunci dengan SL plus boleh nggak? Boleh, kalau itu tren sudah terjadi. Oke, posisi untungmu itu dalam tren. Tetapi kalau posisi untungmu dalam no trend atau dalam kondisi sideways, buat saya ya SL plus itu kurang bijaksana. Justru kita adalah kondisi posisi untung yang harus kita keluar dari pasar. Oke, itu kondisi untung yang harus keluar dari pasar. Misalnya kamu buy dari sini, tapi dalam konteks pasarnya sideways. Ya ketika mendekati zona-zona resisten kita keluar aja dulu nggak apa-apa.
kita keluar aja dulu. Percuma juga, atau kalau misalnya kondisinya sedih, kamu kunci SL, terus yang ada cuma harapan, harap harga jebol dulu. Kadang jarang sekali langsung jebol, dia pasti akan bikin koreksi lagi. Oke, yang penting selama kamu dalam laju, dalam tren, kamu pakai SL Plus ya bagus sekali menurut saya. Bagus. Bagus. Tetapi ya SL Plus juga ada toleransinya kan. Berapa jarak tipsnya dari harga. Nah biasanya orang menggunakan indikator ATR, ya, menggunakan penempatan trailing, target, stop loss itu pakai ATR. Jadi misalnya kamu buy di sini, katakanlah ya, tapi bawahnya itu adalah support resisten yang kuat di masa lalu, gitu ya. Kamu pasang SLD misalnya. Tetapi retesan ini bukan retesan pertama, tapi adalah retesan yang kedua misalnya. Karena retesan pertama itu biasanya dia akan kembali retes lagi. Jadi retesan pertama itu biasanya bukan merupakan posisi yang bisa pasang SL plus ketika terjadi keuntungan. Karena retesan pertama itu hanya akan bergerak dalam rentang sideways. Biasanya ketika tren sudah terjadi itu misalnya pergerakan harian besar, belum tentu besoknya itu akan terjadi pergerakan besar. Biasanya pasar akan memasuki sideways dalam pembentukan pola, dan sideways itu bisa sehari, 2 hari, 3 hari dalam bentuk rectangle, pola bendera, segitiga sama sisi, segitiga turun, segitiga. Nah, ketika kita terjebak pada entry pada posisi sideways, ya buat saya kunci SL plus itu kurang efektif ya. Bukan tidak boleh ya, tapi kurang efektif. Oke, kira-kira itu yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Kita sambung pada minggu depan ya. Oke, sampai jumpa kawan-kawan. Kita sudahi dulu. Dan kita akan berjumpa pada platform yang lain, mungkin besok ya. Oke.